Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Arju an takunu nasihatan mubarakatan daiman. Ibu harapkan Ananda selalu berada dalam kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, insya Allah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang siapa yang tahu? Nah, asantum, yaitu tentang at-tasawwuq, dunia perpasaran. Nah, Ananda, kemarin kita sudah membahas atau mempelajari yaitu tentang apa-apa saja yang terdapat dalam pasar, serta kata kerja apa saja yang kita gunakan untuk berinteraksi antara penjual dan pembeli. Ayo, Ibu akan mengulas sedikit materi kita tentang pembelajaran yang kemarin. Dalam dunia perpasaran, itu terdapat berbagai macam kebutuhan. Di antaranya ada berbagai macam pakaian, ada berbagai macam buah-buahan, makanan, sayur-sayuran, serta kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, sekarang dalam pasar pasti tidak akan pernah kehilangan yang namanya harga. Ada harga, ada barang. Nah, Ananda, insya Allah kita sekarang akan belajar tentang bilangan. Yang namanya harga pasti dikisar atau ditulis dengan bilangan. Ayo, asantum. Nah, kita batasi dulu pembelajaran minggu kemarin. Silahkan Ananda ulang-ulang lagi di rumah. Sekarang kita akan masuk kepada materi baru, yakni tentang adat wa ma'dud. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah mengamati, menanya, mengasosiasi, mengomunikasikan, Ananda diharapkan mampu mendengar, mampu bercakap, membaca, serta menulis apa-apa saja yang terkait dengan at-tasawwuq, tentang pasar. Minggu lalu kita sudah mengamati, sudah menanya, mengasosiasi, mengomunikasikan tentang apa saja yang terdapat dalam pasar. Nah, sekarang kita akan kembali mengamati, menanya, mengasosiasikan, serta mengomunikasikan, namun dengan materi yang berbeda, sehingga Ananda dapat membaca dan menuliskan tentang bilangan-bilangan, serta Ananda dapat memahami, menghafal kaidah-kaidah tentang bilangan dalam bahasa Arab. Baiklah, mari kita lanjutkan. Adat wa ma'dud. Adat adalah bilangan, sedangkan ma'dud itu adalah sesuatu yang dihitung. Adat adalah bilangan, dan ma'dud sesuatu yang kita hitung. Lanjut. Ketentuan-ketentuan dalam adat ma'dud. Yang pertama, jika adat berupa bilangan 1-2, maka ma'dud sama dengan adat. Jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya mu'annas. Dan jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muzakkar. Contoh, untuk adat yang muzakkar, qalamun wahidun, 1 pena. Qalamanis nani, 2 pena. Nah, qalamun itu ma'dud yang muzakkar diikuti oleh adat yang muzakkar. Dia sama. Contoh untuk mu'annas juga, kurrasatun wahidatun, 1 buku tulis. Ma'dudnya kurrasatun, adatnya wahidatun. Paham tuh? Kita lanjutkan. Ketentuan yang kedua. Jika adat berupa bilangan 3-10, maka ketentuannya ada 2. Yang pertama, ma'dudnya berupa jamak majrur. Yang kedua,
adat dan ma'dud berlawanan jenisnya. Nah, perlu Ananda ingat, jika 1 sampai 2, maka adat dan ma'dud itu satu jenis. Jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya mu'annas. Jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muzakkar. Untuk 3 sampai 10, ma'dudnya berupa jamak majrur. Jamak majrur adalah jamak yang baris di bawah. Ibu ulangi, jamak adalah lebih dari 3. Nah, dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, itu mempunyai perbedaan antar jenis. Jika dia tunggal, dipisahkan dengan lebih dari 3. Kalau dalam bahasa Arab, tunggal itu namanya mufrad, lebih dari 3 itu adalah jamak. Nah, jenis katanya berbeda, tulisannya juga berbeda, serta bacaannya juga berbeda. Silahkan Ananda perhatikan. Adat dan ma'dud berlawanan jenisnya. Jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya muzakkar. Jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya mu'annas. Ayo. Kita lanjutkan. Contoh. Salah satu aqlamin. Untuk ma'dud yang muzakkar. Mana ma'dudnya? Ma'dud yaitu aqlamin. Sedangkan adat salah satu. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Nah, itu 3 sampai 10 ya. Untuk mu'annas, salasu qurrasatin. 3 buku tulis. Khamsu qurrasatin. Nah, kita lanjutkan. Jika adat berupa 11 sampai 99, maka ma'dudnya berupa mufrad mansub. Ingat, jika bilangan berupa 11 sampai 99, maka ma'dudnya berupa mufrad mansub. Seperti yang Ibu katakan tadi, mufrad adalah tunggal. Contoh 11 sampai 20. Ahada asyar qalaman. Lihat, ma'dudnya mufrad mansub. Qalaman adalah ma'dud yang tunggal dan dia mansub. Coba lihat barisnya di atas. Isna asyar qalaman. Isna asyar qalaman. Salasata asyar qalaman. Arba'ata asyar qalaman. Khamsata asyar qalaman. Sittata asyar qalaman. Sab'ata asyar qalaman. Thamaniyata asyar qalaman. Apa lagi? Tis'ata asyar qalaman. Asyruna qalaman. Nah, untuk yang mu'annas, ihda asyarata kurrasatan. Isnata asyarata kurrasatan. Salasa asyarata qalaman. Khamsa asyarata qalaman. Sitta asyarata qalaman. Nah, Nanda perhatikan. Asyar, belasan. Asyaroh. Asyar. Itu belasan. Nah, kalau belasan itu, dia selalu mengikut kepada ma'dud. Jika ma'dudnya mu'annas, maka belasannya mu'annas. Dan jika ma'dudnya muzakkar, maka belasannya muzakkar. Coba perhatikan lagi. Kembali Ibu ulangi. Tanda dari mu'annas adalah tak marbutah. Nah, jika muzakkar tidak ada tak marbutah, mu'annas yang memakai tak marbutah. Untuk 21 sampai 99, wahid wa isyruna qalaman. Ithnani wa isyruna qalaman. Arba'ata wa isyruna qalaman. Khamsata wa isyruna qalaman. Nah, wahidata wa isyruna kurrasatan. Thalatha wa isyruna kurrasatan. Tamanuna wa isyruna kurrasatan. Apa lagi? Tis'una kurrasatan. Begitu.
Apa arti tis'una kurasatan? Nah, silahkan Anda cari dan tulis di kolom komentar. Nah, ketentuan yang keempat, jika adat berupa bilangan 100 sampai 1000 dan kelipatannya, maka ma'dudnya berupa mufrad majrur. Ingat, mufrad adalah tunggal dan majrur adalah baris di bawah. Contoh, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Coba Ananda perhatikan, coba Ananda tebak. Mana yang adat, mana yang ma'dud. Nah, betul sekali. Adat adalah alfun, sedangkan ma'dud syahrun. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000. 1000 bulan. Nah, sampai di sini Ananda paham? Yang tidak paham, silahkan tanyakan ke ibu. Silahkan japri ibu. Kita lanjutkan. Dafa'tu milyuna rubiyatin ilal ba'i'. Saya membayar 1 juta rupiah kepada penjual. Saya membayar 1 juta. 1 juta adalah kelipatan 1000 ke atas. Rubiyatin. Rubiyatin adalah ma'dud yang mufrad, dia tunggal dan baris di bawah. Selanjutnya, ishtaraitul baita bimilyarin rubiyah. Saya membeli rumah seharga 1 miliar rupiah. Nah, si'aru funduk bilyuna rubiyah. Harga satu pondok adalah si'arul funduk bilyuna rubiyah. Setelah kita lanjutkan, ketentuan yang kelima. Jika adat berupa bilangan 101, 102, atau 201, 202, atau 301, 302, dan seterusnya, maka ma'dud sama seperti ketentuan yang pertama, yaitu satu jenis. Silahkan Anda lihat lagi kepada ketentuan yang pertama. Jika mu'annas, sama dengan mu'annas. Jika muzakkar, diletakkan sama dengan muzakkar. Dan yang keenam, jika adat berupa bilangan 103 sampai 110, sampai dengan 903 sampai 999, maka ma'dudnya seperti ketentuan yang kedua, yaitu jamak majrur. Nah, apa jamak majrur tadi? Jamak adalah lebih dari 3, sedangkan majrur barisnya di bawah. Dan ma'dud berlawanan jenisnya dengan adat. Jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya muzakkar. Dan jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya mu'annas. Ayo, apa bahasa Arabnya? 120.000, yaitu mi'ah wa isyruna alfun rubiyatin. 120.000 itu sudah kelipatan 100.000 ke atas. Nah, untuk 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 1.000 rupiah, dan 1 juta rupiah, serta 300.000 rupiah, silahkan Ananda kerjakan di buku latihan Ananda. Setelah itu, Anda kirim ke ibu. Sampai di sini, ibu harap Ananda paham, ibu harap Ananda mengerti, ibu harap Ananda dapat menghafal ketentuan-ketentuan tiap masing-masing kaidah dalam adat wa ma'dud atau bilangan, karena ini akan masuk ke dalam ujian Ananda. Baiklah, mungkin hanya itu dulu dari ibu. Sekian, terima kasih. Hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah.
Afwan ala kulli khoto'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.